Baik. Ya, terima kasih kepada teman-teman dari Bidikti Week 2020, yaitu dari SMA College Loyola Semarang. Ya, sebelum itu mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Ervin, saya dari Customer Relation Universitas Prasetya Mulia. Ya, ini langsung aja Pak, langsung saya presentasi Silahkan, saja. Pak, boleh di-share screen. Oke, baik. Saya akan men-share ya Pak ya. Monggo Pak, silahkan. Tapi sebelum itu saya boleh kasih video dulu kali ya. Silahkan Pak. Ya. Sudah terlihat? Terlihat Pak. Oke, baik. Saat ini, kita terus bergerak dalam era digital. Jenis pekerjaan yang lama mulai menghilang, digantikan oleh kemunculan profesi baru. Guna meningkatkan daya saing, maka hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah penguatan inovasi di berbagai sektor usaha di Indonesia. Menjawab kebutuhan tersebut, Universitas Prasetya Mulia mengembangkan konsep Collaborative Learning by Enterprising yang mengintegrasikan berbagai bidang keilmuan dan praktek lapangan sehingga mahasiswa sudah siap terjun secara profesional sejak mereka duduk di bangku kuliah. Kami adalah institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan entrepreneurship dan melalui 14 jurusannya berorientasi masa depan. 4 tahap Collaborative Learning by Enterprising yang kami kembangkan adalah: pertama, kolaborasi antar mata kuliah, di mana mahasiswa dalam program studi yang sama bisa saling berinteraksi untuk menghasilkan sebuah pengalaman belajar yang komprehensif. Kedua, kolaborasi antar program studi. Para mahasiswa antar bidang studi saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi dunia usaha. Ketiga, kolaborasi antar school, melibatkan mahasiswa dari School of Business and Economics dan School of Applied STEM. Kolaborasi ini menekankan integrasi dari kedua ilmu terapan, yaitu bisnis dan teknologi, dalam mempersiapkan bisnis yang siap untuk proses komersialisasi. Dan keempat, kolaborasi dengan perusahaan, institusi pendidikan, serta pemerintah. Universitas Prasetya Mulia juga terbuka terhadap inisiasi kerjasama dengan berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan dunia kewirausahaan di Indonesia. Di School of Business and Economics terdapat jurusan Accounting, Branding, Business, Business Economics, Event, Finance and Banking, Hospitality Business, and International Business Law. Untuk School of Applied STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ada jurusan Business Mathematics, Computer System Engineering, Food Business Technology, Product Design Engineering, Renewable Energy Engineering, dan Software Engineering. Kami membangun seorang pribadi yang aktif berkreasi, berfokus pada inovasi dan kolaborasi untuk berperan aktif dalam kemajuan dunia bisnis dan teknologi. Karena kami tahu, doing is more important than just knowing. Ya, itu tadi adalah video dari kami. Nah, sekarang saya akan men-share file presentasi saya. Tunggu sebentar. Oke. Ini adalah, jadi kita di sini, di Prasmul, kita akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya perusahaan itu, atau bagaimana ketika kalian lulus nanti bisa kalian itu skillful, bisa dibilang seperti itu. Makanya di sini kita punya tema yang namanya Becoming the Best Version of Yourself, kayak gitu. Oke? Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang Universitas Prasetya Mulia, di sini saya akan menampilkan sebuah fakta yang dilakukan oleh Kantar Market Research. Oke? Di sini 64% mengatakan bahwa lulusan Prasetya Mulia itu telah bekerja, diterima bekerja maksud saya, sebelum mereka diwisuda. Seperti itu. Karena apa? Karena memang di Prasmul ini kita punya program yang namanya Talent Fair. Talent Fair ini adalah waktu di mana kalian bisa langsung melakukan interview dengan perusahaan-perusahaan yang memang kita panggil untuk datang ke Prasetya Mulia dan melakukan interview langsung untuk anak-anak Prasetya Mulia. Makanya banyak banget yang mereka ketika sebelum lulus udah dapat pekerjaan seperti itu.
Kemudian 35%, meskipun mereka misalnya belum mendapatkan pekerjaan, ketika di wisuda mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan. Hanya membutuhkan waktu sekitar rata-rata 4,4 bulan untuk mendapatkan pekerjaan ketika mereka lulus dari Prasetya Mulia. Dan ini yang paling penting, 100% perusahaan-perusahaan yang menerima anak Prasetya Mulia, mereka merasa puas dengan kinerja anak-anak Prasetya Mulia. Seperti itu. Dan 27%-nya anak-anak Prasmul banyak yang menjadi seorang pebisnis. Dan ada juga sih yang mereka itu double job, seperti menjadi pembisnis dan juga menjadi seorang profesional di suatu perusahaan tertentu. Seperti itu. Nah, siapa aja sih sebenarnya alumni Prasetya Mulia? Ini dia. Kalau misalnya teman-teman mungkin di mall-mall pernah melihat ada yang namanya puding puyo, dessert. Nah, itu yang punya anak Prasetya Mulia, namanya Eugenie Patricia. Atau teman-teman punya atau kenal dengan namanya Lizzie Para atau BLP Beauty. Itu juga lulusan Prasetya Mulia. Atau pernah dengar yang namanya Patrobas, Voyage, Wakacau, Pomade Smith, kemudian Crowdy, dan masih banyak yang lainnya, itu juga lulusan Prasetya Mulia. Nah, itu mereka yang udah mendirikan bisnis, kayak gitu. Kemudian, tidak hanya menjadi seorang pembisnis, tapi juga menjadi seorang profesional. Mereka yang lulus dari Prasetya Mulia juga bisa bekerja di perusahaan yang memang mereka inginkan. Ada yang bekerja di Vivo Mobile Indonesia, ada yang bekerja di Unilever, ada yang bekerja di Tokopedia, di Deloitte, di Gojek, dan lain sebagainya. Dan mereka menempati posisi-posisi strategis yang memang di perusahaan itu sangat dibutuhkan. Seperti itu. Jarang banget anak Prasmul menempati posisi yang biasa, gitu, tapi menempati posisi-posisi yang memang strategis di perusahaan tersebut. Bahkan ada yang langsung jadi manajer di perusahaan yang memang mereka inginkan. Jadi, namun hal itu balik lagi kepada diri kalian. Oke? Nah, sebenarnya apa sih yang menjadikan Prasmul bisa seperti itu? Bagaimana dengan menghadapi tantangan baru yang saat ini sedang pandemi misalnya? Dan kita kan sekarang sudah tidak bisa berkomunikasi langsung gitu kan? Buktinya sekarang kita presentasi aja. Biasanya kita offline atau saya datang ke sekolah kalian, tapi kali ini kita online gitu kan? Gara-gara ada pandemi. Terus bagaimana Prasetya Mulia melihat setiap peluang yang ada? Bagaimana melihat tantangan ini? Saya akan kasih video lagi. Dunia industri terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Diawali dengan penemuan mesin uap, penemuan tenaga listrik, penemuan komputer dan robot, dan yang terkini, penemuan otomatisasi dan pertukaran data yang mencakup Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan Robot Process Automation. Tren ini mengubah banyak bidang kehidupan manusia, mulai dari gaya hidup, ekonomi, hingga memberi tantangan baru bagi dunia industri. Mau tidak mau, pelaku industri harus dapat menyesuaikan diri dan berinovasi. Perusahaan yang tidak mampu menjawab tantangan ini tinggal menunggu waktu untuk pamit dari persaingan. Begitupun dengan sumber daya manusia, dituntut terampil dan tanggap dengan penggunaan teknologi. Untuk itu, Universitas Prasetya Mulia hadir menjawab kebutuhan akan sumber daya yang terampil. Kami mendidik setiap lulusan agar menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, adaptif, serta memiliki keterampilan problem solving, critical and creative thinking, art-based thinking, dan entrepreneurial mindset. Dengan pilihan program studi dan kurikulum terkini yang sangat relevan dengan kebutuhan industri dan bisnis, kami percaya setiap lulusan Universitas Prasetya Mulia mampu berkontribusi secara nyata untuk kemajuan dunia usaha. People, Planet, and Profit menjadi basis kami dalam pengetahuan kewirausahaan. Sebab kami percaya, bisnis yang sustainable dan berkembang tidak hanya berasal dari profit semata, tetapi juga harus membawa dampak yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Keberadaan sains, teknologi, dan bisnis tidak lagi terpisahkan. Mereka mempunyai peran yang sama dalam kemajuan industri. Sumber daya manusia yang utuh dengan keterampilan tidak akan tertinggal di masa depan. Karena itu, kolaborasi menjadi prioritas daripada sekedar berkompetisi. Universitas Prasetya Mulia selalu mendorong para pengajar maupun mahasiswa untuk saling berkolaborasi mulai dari antar mata kuliah, program studi, school, sampai dengan kolaborasi bersama industri dan pemerintah yang terus dilakukan untuk meningkatkan koneksi dan jejaring karir bagi para lulusan. Dengan sinergi tersebut, Universitas Prasetya Mulia akan terus melahirkan para pebisnis dengan pengetahuan teknologi dan juga para engineer yang memiliki pemahaman bisnis, serta para profesional dengan skills yang komprehensif. Sebab kami adalah Universitas Prasetya Mulia, where entrepreneurial spirit is in our DNA.
Persiapkan dirimu menjawab tantangan revolusi industri terkini bersama Universitas Prasetya Mulia. Collaborative Learning by Enterprising. Dunia Oke, jadi kuncinya adalah bagaimana sih sebenarnya kita bisa survive di baik itu di perusahaan ataupun di keadaan saat ini kayak gitu. Kuncinya adalah menjadi seorang yang skillful yang tadi saya bilang di awal. Nah, di sini Prasetya Mulia mengedepankan anak-anak atau mempersiapkan anak-anak untuk bisa menjadi orang yang terampil, yang selalu berinovasi dan bisa berkolaborasi dengan siapapun dan bisa beradaptasi dengan setiap perubahan. Baik itu perubahan yang terjadi di perusahaan ataupun perubahan yang terjadi pada pada dunia kayak gitu atau terjadi pada perubahan misal teknologi yang tadi. Lalu sebenarnya apa sih yang berdampak untuk hal itu? Kayak contohnya adalah kemajuan teknologi. Mungkin teman-teman di sini sudah merasakan dengan sangat pesat kemajuan teknologi ini mempengaruhi atau merubah gaya hidup kita atau kebiasaan kita kayak gitu. Sebenarnya teknologi apa aja yang saat ini sudah mempengaruhi atau mengubah kehidupan kita atau kebiasaan kita. Ini ada beberapa contoh teknologi atau 5 teknologi yang memang saat ini kita rasakan manfaatnya atau kita rasakan dampaknya kepada diri kita. Contohnya ada proses automation. Proses automation mungkin teman-teman bisa tahu bahwa ada yang namanya mobil dari Tesla ataupun dari BMW. Mereka sudah mengeluarkan mobil yang autopilot, artinya mereka tidak perlu driver, tapi mereka hanya tinggal men-setting di komputer di mobil tersebut kayak gitu. Atau artificial intelligence, ada banyak banget kayak robot-robot yang sekarang sudah bisa meluapkan ekspresinya seperti itu, bahkan bisa diajak ngobrol. Dan juga augmented virtual and mixed realities, di sini juga teman-teman pasti udah pernah merasakan ada games-games yang menggunakan AR atau VR kayak gitu. Dan ada cloud computing, ini sangat kita pakai karena kita bisa menggunakan G Drive misalnya, iCloud atau Alibaba Cloud dan lain sebagainya. Internet of Things, ini juga banyak banget benda-benda yang sudah dikaitkan dengan teknologi. Kayak gitu, kayak misalnya ada AC yang hanya tinggal kita menggunakan Alexa, dia bisa kayak di turn off atau turn on, kayak gitu kan. Ataupun ada rice cooker juga sama, kapan harus dinyalakan dan kapan harus dimatikan, itu tidak perlu lagi kita capek-capek misalnya ke rice cookernya untuk menyalahkan, kayak gitu. Inilah beberapa teknologi yang saat ini sangat pesat sekali perkembangannya, sehingga mempengaruhi kebiasaan atau kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana dengan di dunia perusahaan atau di dunia usaha atau di dunia industri? Ini juga sama. Jadi ini dengan adanya kemajuan teknologi ini mempengaruhi beberapa sektor untuk profesinya itu sendiri. Kayak misalnya, zaman dulu mungkin nggak ada yang namanya YouTuber, ya kan? Karena internet kita waktu itu sangat lambat kayak gitu. Ataupun zaman dulu nggak ada yang namanya influencer, adanya cuma artis aja yang bisa kita lihat di televisi. Tapi sekarang teman-teman sudah bisa melihat ada YouTuber yang bisa menghasilkan uang itu lebih dari miliaran rupiah adalah hanya waktu 1 bulan aja. Atau mungkin influencer yang biasanya kita cuma lihat artis di televisi, sekarang sudah ada yang namanya influencer yang bisa dibilang artis di sosial media kayak gitu. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Balik lagi karena memang perubahan zaman atau perubahan atau perkembangan teknologi yang sangat pesat kayak gitu. Lalu bagaimana dengan sektor dengan posisi pekerjaan di perusahaan? Apakah ada posisi-posisi baru atau ada posisi-posisi yang menghilang? Iya, pastinya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang namanya dulu mungkin yang tadi di process automation ada driver gitu kan, mungkin suatu saat nanti drivernya akan hilang kayak gitu. Atau misalnya ada pelayan restoran, misalnya di Jepang sudah ada yang namanya restoran yang menggunakan pelayannya itu robot semua kayak gitu, oke? Dan lain sebagainya. Lalu posisi barunya ada nggak? Ada pastinya. Ini adalah beberapa posisi baru yang mungkin dulu nggak ada, sekarang ada dan sangat dibutuhkan kayak gitu. Kayak misalnya digital business analyst, kemudian social media specialist. Nah, social media specialist itu kan dulu nggak ada karena zaman dulu nggak ada yang namanya Twitter, Instagram, kayak gitu itu nggak ada. Tapi sekarang sudah ada. Nah, kayak gitu makanya ada posisi yang namanya social media specialist. Kemudian data scientist, digital and SEO marketing specialist, dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman harus benar-benar kayak mulai merhatikan. Apalagi yang kelas 10, 11, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk jadi apa nanti saya ke depan. Atau mau bagaimana saya ke depan. Jadi harus benar-benar berhati-hati dalam mencari jurusan. Apakah nanti jurusan yang saya ambil ini di depannya akan ada pekerjaannya atau hilang mungkin kayak gitu. Dan itu yang harus kalian cari tahu. Tidak hanya dari
Tidak hanya kalian hanya mendapatkan informasi dari guru, tapi juga kan bisa cari sendiri di internet karena banyak banget sekarang research ataupun ilmu-ilmu yang bisa kalian dapatkan untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang akan kita hadapi nanti. Nah, di Prastia Mulia ini kita selalu memberikan ilmu kepada anak Prasmul bahwa ke depan tuh akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi itu dengan ilmu pengetahuan ya, bukan kita mengada-ngada bahwa oh nanti terjadi ini kayak gitu, tapi memang dengan riset, dengan penemuan-penemuan baru, dengan adanya terjadi di masyarakat dan lain sebagainya. Oke. Kemudian, Prasmul itu sebenarnya didirikan oleh siapa sih? Prasmul itu didirikan oleh lebih dari 60 konglomerat Indonesia, oke? Jadi tidak hanya satu orang, tapi kita 60 orang yang mendirikan Prastia Mulia atau 60 perusahaan. Siapa saja mereka? Ini teman-teman bisa baca, ada dari Sinarmas Group, ada Salim Group. Salim Group itu yang punya Indofood, BCA, kayak gitu. Kemudian ada Ciputra Group, Astra International, Argo Medical Group, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman yang lulusan dari Prastia Mulia, saya rasa nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti mencari pekerjaan, karena saya rasa perusahaan-perusahaan ini akan tahu kualitas anak Prastia Mulia seperti apa, karena memang mereka lah yang mendirikan Universitas Prastia Mulia. Oke? Kemudian bagaimana dengan proses pembelajaran di Prastia Mulia? Bagaimana kita melengkapi anak-anak supaya menjadi skillful tadi? Ada beberapa materi yang akan kita berikan. Jadi kita tidak hanya memberikan materi yang kalian hanya teori atau duduk di kelas aja, tapi kita melakukan pembelajaran yang komprehensif. Artinya theoretical dan practical itu sangat di Prasmul lengkap kayak gitu. Contohnya di sini ada 3 pendekatan yang kita kembangkan di sini atau kita berikan kepada mahasiswa. Ada Discovered Based Learning namanya. Discovered Learning kita mendorong anak-anak untuk selalu berinovasi dalam hal membuat suatu prototyping atau membuat suatu eksperimen gitu. Jadi makanya di Prasmul banyak banget produk-produk baru, banyak produk-produk yang memang di luar nggak ada, tapi di Prasmul bisa ada kayak gitu. Karena memang kita akan melakukan itu, bereksperimen dan melakukan prototyping. Saya membarang oke, bisa lanjut sampai diperjualbelikan produknya. Kemudian ada project based learning. Nah, kalau project based learning ini kita mendorong anak-anak seperti dari dalam video, kita kolaborasi antar jurusan, antar mata kuliah, antar program studi atau dan juga antar pemerintahan ataupun dengan institusi atau lembaga lain. Itu yang ajarkan kepada anak supaya mereka ketika bisa berkolaborasi dengan siapapun dan dengan seperti apapun. Jadi karena mereka sudah terbiasa ketika mereka berkuliah. Kemudian ini Prasmul ini mendorong anak-anak itu bisa kreatif, baik dalam mendesain suatu produk atau dalam yang namanya men-solve masalah. Karena dalam penyelesaian masalah kita pun tidak bisa sembarangan. Karena kita melakukan riset dulu, apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih yang harus kita lakukan. Di sini kalian harus kayak brainstorming untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu yang biar anak-anak lihat. Kemudian apalagi, Prasmul mendorong anak-anak untuk mengikuti beragam kompetisi, baik kompetisi nasional maupun kompetisi internasional. Tujuannya untuk apa ya? Karena kita adalah rootnya bisnis, yang mana kalau bisnis itu selalu yang namanya dikaitkan dengan kompetisi, itulah kita selalu mendorong anak-anak untuk ikut kompetisi. Tapi dalam hal di sini kompetisi dalam positif, gitu kan? Ada banyak kompetisi yang kita ikuti, baik kompetisi nasional maupun kompetisi internasional. Oke? Ada yang International Invention and Innovation Competition di Malaysia, ada L'Oreal Brainstorming, ada Unilever Futures Leaders League, ada Innovation Challenge 2019, ada Food Science in Action, dan lain sebagainya. Jadi ini contoh-contohnya perlombaan-perlombaan yang kita ikuti dan kita menangkan. Oke? Kemudian kita juga memberikan anak-anak bekal untuk lebih tahu tentang perusahaan atau dunia perusahaan dengan menghadirkan yang namanya CEO atau guest lecture. Nah, yang tadi saya bilang bahwa di Prasmul kan pembelajaran komprehensif, jadi kalian tidak hanya ilmu yang kalian dapatkan dari dosen aja, tapi juga dari perusahaan langsung. Jadi ke perusahaan itu kita panggil direkturnya atau CEO-nya untuk memberikan kuliah umum untuk anak-anak Prastia Mulia. Tujuannya untuk apa? Ya balik lagi untuk menambah wawasan kalian, bagaimana perusahaan itu berkembang, bagaimana perusahaan itu melihat problem, bagaimana perusahaan itu men-solve problem, bagaimana perusahaan itu berkembang atau memiliki cabang, kayak gitu, dan lain sebagainya. Dan di akhir, perusahaan ini biasanya akan memberikan case study. Jadi case study yang memang perusahaan itu alami, dan meminta anak-anak Prastia Mulia untuk men-solve problem tersebut. Kayak gitu. Jadi bisa saja ketika kalian melakukan solve problem tersebut, kalian bisa direkrut oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi di Prasmul itu tidak menutup kemungkinan kalian akan langsung di-hire oleh perusahaan-perusahaan besar. Oke? Karena memang mereka kita undang untuk memberikan kuliah umum.
Kemudian kita juga ada magang pastinya. Nah, kalau magang ini kita ada 2 kali. Yang pertama itu ketika kalian semester 1, liburan semester 1, jadi kalian harus magang selama kurang lebih 30 hari. Itu magang yang pertama. Magang yang kedua, kalian diwajibkan untuk magang ketika semester 8. Sorry, tidak diwajibkan untuk yang semester 8, tapi ini biasanya memang diperlukan untuk kalian ingin menyusun skripsi. Kalau misalnya yang kalian baca di layar laptop kalian atau di layar handphone kalian, ini adalah profesional magang untuk anak S1 Business Mathematics. Nah, kalau anak S1 Business Mathematics itu dia bisa magang sampai dengan 1 tahun. Oke, karena memang ada program seperti itu namanya Co-op Education. Kemudian tidak hanya hard skill yang tadi saya jelaskan di awal, pembelajaran secara komprehensif, tapi juga di sini kita melengkapi kalian dengan soft skill. Soft skill itu apa aja? Soft skill itu bisa berupa leadership, bisa berupa public speaking, attitude, teamwork, dan lain sebagainya. Jadi ini kita asah juga. Nah, itulah yang bisa melengkapi anak-anak untuk bisa lebih skillful, kayak gitu. Jadi, dalam program apa Prasmul mengasah anak-anak untuk soft skill-nya? Jadi kita punya program yang namanya Community Development atau Comdev, kita singkatnya. Comdev ini ada 2 kali. Comdev yang pertama itu ketika kalian semester kedua, yang mana di sini kalian harus memberikan kontribusi ke anak-anak jalanan, anak-anak panti asuhan, panti jompo, kayak gitu, untuk memberikan encourage kepada mereka, untuk memberikan support atau memberikan semangat kepada mereka selama kurang lebih 20 jam selama 1 semester. Kemudian di semester kelima itu ada yang namanya Comdev 2. Comdev 2 di sini kalian akan live in atau tinggal di suatu desa selama kurang lebih 1 bulan atau 30 hari. Di sini kalian diwajibkan untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut. Bagaimana caranya? Nah, kalian akan lihat di mitra kalian di sana, kira-kira mitra kalian di sana itu punya apa sih? Atau mereka punya usaha kecil tapi belum berkembang. Nah, disitulah tugas kalian, mengembangkan usaha mereka. Baik itu mungkin dari packagingnya, dari kualitas rasa mungkin, atau mungkin kalian membuat produk baru untuk mereka supaya nanti ketika kalian tinggalkan mereka punya usaha sendiri. Itulah yang akan kalian kerjakan selama kurang lebih 1 bulan di sana. Oke? Dan tidak hanya itu, kalian tetap harus memonitoring kinerja mereka selama 1 semester atau 6 bulan. Setelah itu kalian presentasikan hal tersebut di dosen kalian. Kita juga mewadahi anak-anak untuk memamerkan produk-produk hasil karya mereka. Kayak gitu. Baik itu di program SBY ataupun di program STEM. Nah, kalau di SBY biasa anak S1 bisnis itu ada namanya Creative Fest atau Entrepreneur Day, oke? Kalau di STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu biasanya ada yang namanya Innovation Fair. Jadi akan ada pameran-pameran produk yang memang kita selenggarakan khusus untuk anak-anak Prasetya Mulia, biasanya di mall-mall. Nah, itu untuk dilihat oleh masyarakat kayak gitu atau oleh anak SMA nanti supaya melihat bahwa oh ternyata produknya ini untuknya ini kayak gitu. Jadi supaya lihat juga produknya ini sebenarnya perlu atau enggak sih, butuh apa enggak sih dan lain sebagainya. Oke? Prasmo juga yang namanya punya program yang study abroad dan student exchange. Kalau student exchange, kita bekerja sama dengan organisasi yang namanya ISEC. ISEC adalah organisasi internasional yang mewadahi mahasiswa untuk menjadi volunteer ke beberapa negara yang memang kerjasama dengan organisasi ISEC gitu. Kemudian kita ada study abroad. Nah, kalau study abroad, kalian bisa belajar di universitas luar negeri yang kita kerjasama. Ada Boston University Amerika Serikat, UNSW Australia, Tsinghua University China, National Taiwan University, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa belajar kurang lebih 1 semester atau 6 bulan di sana. Tapi ini tidak double degree. Ini hanya sekedar kalian belajar di sana 1 semester, kemudian balik ke Indonesia, nanti kalian dapat sertifikat atau transkrip nilai dari universitas yang kalian tuju tersebut. Dan setelah itu kalian balik ke Indonesia, kemudian lanjut semester selanjutnya. Karena biasanya study abroad ini ada di semester 5 atau semester 6, tergantung dari universitas yang dituju. Prasmul, kita adalah universitas yang multicultural, artinya kita tidak menganut pada suatu agama tertentu atau suatu suku tertentu. Dari siapa aja boleh masuk Prasmul, boleh dari Sabang, dari sampai Merauke, dari agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, dan lain sebagainya, itu boleh masuk Prasetya Mulia. Kita tidak membeda-bedakan. Dan tidak ada bullying. Ini adalah jurusan yang teman-teman bisa ambil di Prasetya Mulia. Mungkin di video tadi sudah dijelaskan, tapi di sini saya akan memberikan lagi penjelasannya. Jadi ada yang namanya School of Applied STEM. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Di sini ada Business Mathematics atau Aktuaria, ada Computer System Engineering, ada Food Business Technology, ada Product Design Engineering, ada Renewable Energy Engineering, ada Digital Business Technology atau Software Engineering.
Kemudian ada School of Business and Economics. Di sini ada accounting, ada branding, ada business economics, ada event, ada finance and banking, ada hospitality business dan international business law. Seperti itu. Jadi ini adalah 14 jurusan yang bisa teman-teman ambil di Universitas Prasetya Mulia. Kemudian apa lagi sih yang bisa diberikan Prasetya Mulia untuk anak-anaknya atau mahasiswanya? Nah, tadi kan kayak saya bicara tentang akademik. Nah, sekarang non-akademiknya. Jadi Prasmul itu juga mensupport anak-anak dalam hal bidang non-akademik. Melalui apa? Ini ada student board. Nah, student board ini adalah bisa dibilang badan eksekutif mahasiswa di Prasetya Mulia. Di sini mereka akan membawahi berbagai macam kepanitiaan yang bisa teman-teman ikutin. Kemudian ada student activity club atau bisa dibilang ekstrakurikuler. Ada dari sport, ada music, ada drama, ada dance. Itu tergantung dari teman-teman yang sukai. Seperti itu. Kita juga punya student organization. Di sini bisa dibilang HIMA atau himpunan mahasiswa. Jadi setiap jurusan ada himanya atau student organization-nya. Dan mereka akan membawahi berbagai macam program di setiap jurusan tersebut. Kayak misalnya perlombaan ada program, kemudian social social experience dari setiap program dan lain sebagainya. Jadi mereka juga akan membawahi berbagai macam kegiatan untuk teman-teman bisa ikuti. Nah, di Prasmul itu kita sangat memberikan apresiasi buat teman-teman yang aktif, baik aktif dalam akademik ataupun non-akademik, kayak gitu. Jadi harus balance. Nah, itu yang Prasetya Mulia berikan nilai positif, oke? Kemudian bagaimana dengan fasilitasnya? Fasilitas di Prasmul, kita punya banyak banget fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan. Ini kita punya collaborative STEM laboratories atau laboratorium untuk STEM. Kini laboratorium ini kita ada satu gedung sendiri, jadi 7 lantai laboratoriumnya, 2 lantainya ruang kelas, 5 lantainya semuanya laboratorium yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian ada ruangan persidangan atau moot court, ini untuk anak-anak S1 International Business Law. Kemudian ada food production laboratory atau kitchen lab, ini untuk teman-teman anak hospitality business yang ingin praktek masak, itu di sini di food production laboratory. Kemudian ada Astra International Library atau perpustakaan internasional dari Astra, karena memang kita memiliki lebih dari 40.000 koleksi buku yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman baca. Oke. Kemudian kita punya Dry Mock Up Room and Hotel Laboratory, ini untuk anak hospitality business juga. Kemudian ada Investment Lab, ini untuk anak S1 Finance and Banking, karena di sini kalian bisa melihat langsung pergerakan saham secara real, karena kita bekerja sama dengan Bloomberg, oke? Jadi kalian bisa langsung melihat pergerakan sahamnya secara real tanpa perlu harus pergi ke Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada Sport Hall pastinya, dan kita menggunakan aplikasi SAP dan Co-op Office yang tadi ada di jurusan S1 Business Mathematics, oke? Kita juga punya ribuan jurnal pastinya yang bisa teman-teman gunakan untuk melengkapi tugas-tugas kalian, oke? Ada di mana sih Prasetya Mulia? Nah, teman-teman yang dari Semarang pasti belum begitu familiar. Kita ada di Tangerang, lebih tepatnya di kota BSD namanya. Bukan di kota BSD, tapi Tangerang itu ada wilayah yang namanya BSD City. Oke, BSD City, nah di sini ada Ion Mall BSD. Nah, kita tepat berada di depan Ion Mall BSD. Jadi kalau mau ke Ion Mall, tinggal jalan kaki aja dari Prasmul. Kemudian, bagaimana dengan living di sana atau kehidupan di sana? Ini sangat tergantung dari kalian sendiri. Di Prasetya Mulia itu di samping Prasmul itu ada kos-kosan yang mana kalian tinggal jalan kaki aja kalau mau ke kampus Prasetya Mulia. Itu ada banyak sekali kos-kosan yang bisa kalian tinggali. Atau di depan Prasmul itu ada yang namanya apartemen The Brands. Itu apartemen yang bisa kalian sewa juga kalau misalnya memang ada yang menyewakan, karena biasanya banyak yang menyewakan karena banyak sekali orang tua mahasiswa dari Prasetya Mulia yang beli apartemen di situ untuk memang disewakan untuk anak-anak Prasetya Mulia kayak gitu. Tapi memang harganya tergantung dari apa yang kalian inginkan kayak gitu. Jadi di BSD ini banyak banget hiburan, ada mall, ada cafe, ada gymnasium, ada banyak sekali, dan di sini jarang banget yang namanya banjir, macet, huru-hara, demo, itu nggak ada kayak gitu. Jadi benar-benar nyaman buat kalian untuk bersekolah atau berkuliah atau belajar kayak gitu. Bagaimana dengan beasiswa Prasetya Mulia? Kita ada pastinya beasiswa Prasmul namanya Young Scholar Indonesia, oke? Ada apa aja sih beasiswanya? Beasiswanya kita ada ini. Jadi Young Scholar Indonesia ini ada 6 peringkat. Yang pertama itu kalian akan gratis 4 tahun kuliah tanpa bayar. Kemudian gratis 3 tahun, gratis 2 tahun, gratis 1 tahun, gratis uang pangkal, gratis 50% uang pangkal. Ini adalah urutannya 6 peringkat yang bisa kalian dapatkan. Dan ini tidak hanya untuk 6 orang, tapi untuk lebih dari 10% mahasiswa di Prasetya Mulia, kayak gitu.
Jadi kesempatannya lumayan besar, tergantung dari usaha kalian. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Kalian harus daftar dulu masuk ke Prasetya Mulia untuk mengikuti jalur tes ataupun jalur non-tes. Kalau jalur tes, itu akan ada tes matematika, bahasa Inggris, dan psikotes. Kalau jalur non-tes, kalian harus mengumpulkan raport dengan minimal rata-rata setiap mata pelajaran itu 85, dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Kemudian, kita akan melihat skor kalian, baik itu jalur tes ataupun non-tes. Kalau misalnya nanti nilainya sangat memuaskan, kita langsung berikan undangan tes beasiswa. Jadi kita yang akan menentukan, bukan kalian yang mengajukan. Jadi kita akan melihat nilainya. Kalau misalnya nilainya sangat memuaskan, kita langsung berikan undangan tes beasiswanya. Seperti itu. Tes beasiswa itu ada 4. Ada FGD, Forum Group Discussion, presentasi, bikin esai, dan interview. Seperti itu. Jadi masih ada tahapan buat tes interviewnya lagi. Kemudian setelah itu barulah kita akan mengurutkan peringkat mana yang bisa kalian dapatkan dengan nilai yang kalian miliki. Ini yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi ada 6 peringkat ini nanti kita urutkan gitu. Oke, mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan sekarang atau mungkin bisa melalui chat atau melalui mic ya Pak ya. Bagaimana? Ya, terima kasih Pak atas pemaparan materinya yang luar biasa dari Pak Erwin. Ya. Sungguh memberikan gambaran tentang Universitas Prasetya Mulia tentunya bagi teman-teman peserta ini. Nah, teman-teman, benar sekali yang sudah dikatakan oleh Pak Erwin. Nanti untuk yang ingin bertanya, silahkan 1 menit ini kalian chat sebanyak-banyaknya di kolom meeting chat ya. Nah, jangan takut untuk bertanya. Karena soalnya kalau nanti takut bertanya, kalian malah rugi sendiri dong. Udah ikut pertemuan ini, tapi malu bertanya dan malah kurang maksimal nanti hasilnya. Oke? Nah, nanti Pak untuk teknis pertanyaannya, saya akan membacakan pertanyaannya, lalu bisa langsung jawab saja. Seperti itu. Boleh. Baik. Oke, ini sudah muncul beberapa pertanyaan. Mungkin bisa sambil kita mulai saja ya Pak, sesi tanya jawabnya. Boleh, silakan. Untuk pertanyaan pertama Pak, apa saja program atau pembelajaran di jurusan bisnis yang diunggulkan buat future job? Biaya gedungnya berapa dan biaya per semesternya berapa juga ya Pak untuk jurusan bisnis? Seperti itu. Oke, untuk di S1 bisnis ini memang menjadi jurusan yang paling favorit di Prasetya Mulia. Karena memang growth kita kan memang awalnya adalah bisnis. Jadi di sini banyak banget yang mengambil di Prasmul itu S1 bisnis pastinya. Pembelajarannya apa saja? Ini sangat banyak banget. Mungkin saya akan rangkum. Jadi di sini teman-teman akan belajar di semester 1 itu kayak udah dibuat kelompok kayak gitu, disuruh untuk bikin kelompok sama sebanyak satu kelompok itu biasanya 12 orang. Nah, nanti di sini kalian akan dikasih tema oleh dosen, misalnya silahkan buat produk yang berkaitan dengan teknologi misalnya. Nah, di situ kalian akan disuruh untuk kayak meriset, kemudian menentukan suatu produk, mencari bahan buat produk itu sendiri, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Setelah itu, kalian setelah melakukan ide bisnis tadi, itu kan dilakukan semester 1, semester 2-nya kalian harus membentuk produk yang telah kalian sepakati tersebut. Kayak gitu. Real produk yang memang bisa diperjualbelikan. Kayak gitu. Jadi, nanti di sini akan ada tes alpha dan tes beta, kemudian nanti kalian produknya akan dipamerkan. Kalau misalnya memang ternyata produk ini bagus, produk yang kalian bagus setelah dipamerkan, dan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, kalian bisa melanjutkan produk tersebut di semester selanjutnya. Tapi kalau misalnya enggak, terpaksa harus dibubarkan. Kayak gitu. Dan di semester 8 atau semester akhir, itu kalian akan disuruh untuk buat bisnis, tapi ini bisnisnya bebas, tidak ada temanya dari dosen. Jadi kalian akan dibentuk satu kelompok itu maksimal ber-5, minimal ber-4. Jadi kalian di sini akan bertugas sebagai kepala perusahaan. Kepalanya apa saja? Ada CEO. Kalau teman-teman tahu CEO ya, ada Chief Executive Officer. Kemudian ada CFO atau Chief Financial Officer. Ada COO, Chief Operational Officer. Ada CHRO atau Chief Human Resource Officer. Kemudian ada CMO atau Chief Marketing Officer. Nah, kelima kepala inilah kalian akan menjadi itu di perusahaan kalian. Nah, kemudian kalian bentuk produknya, research dan segala macam yang telah kalian dapatkan dari semester 1 sampai semester 7. Kemudian kalian buat produknya dan harus dijalankan bisnisnya selama kurang lebih 3 bulan. Kayak gitu. Itulah kalian nanti bentuk laporan bisnis kalian selama 3 bulan kalian melakukan bisnis tersebut, dan nanti itu adalah pengganti skripsi. Jadi di S1 bisnis kita nggak ada skripsi, tapi kalian harus menjalankan bisnis yang harus berjalan 3 bulan tersebut, dan nanti hasil laporannya kalian presentasikan atau diujikan oleh dosen. Ke dosen maksud saya, kayak gitu. Kemudian untuk itu S1 bisnis ya.
Bagaimana dengan pembiayaannya? Pembiayaan di Prasmul semuanya sama, tidak ada berbeda. Yang membedakan adalah jumlah SKS-nya, paling biaya jumlah SKS. Jadi uang pangkal itu kita sebesar 70 juta untuk pendaftaran dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 4 nanti di Desember. Itu uang pangkalnya 70 juta atau uang gedungnya 70 juta. Biaya per semesternya antara 22 juta sampai 25 juta, tergantung jumlah SKS yang tadi saya bilang. Oke? Jadi per SKS itu 500.000. Ya, per SKS-nya 500.000. Kemudian kita ada uang fixed fee itu 12 juta. Jadi in total, kayak misalnya satu semester ada 20 SKS nih. Berarti 20 dikali 500.000, itu kan 10 juta. Ditambah uang fee, jadi kurang lebih 22 juta uang semesternya. Kalau misalnya ada uang laboratorium, itu ditambah lagi 3 juta, jadi totalnya 25 juta. Jadi makanya saya bilang, uang per semesternya itu antara 22 juta sampai 25 juta, itu uang per semesternya. Kemudian, nanti ketika kalian masuk, itu ada uang MOS, atau orientasi. Itu biasanya buat orientasi, buat alma mater, buat kartu mahasiswa, dan lain sebagainya, itu sebesar 4.580.000. Kayak gitu. Jadi, itu pembiayaannya di Prasetya Mulia. Dan uang pendaftaran tes itu 500.000. Gitu. Cukup menjawab? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah yang English Stat hanya jurusan bisnis ekonomi? Ya, untuk saat ini kita ada 2 jurusan yang menggunakan full in English. Yang pertama memang Sekolah Business Economics. Nah, kalau Business Economics ini memang dia full in English dari tes awal sampai dengan akhir, sampai dia nanti skripsi. Itu semuanya full in English, baik secara pembelajaran ataupun buku-bukunya itu semuanya full in English. Kalau yang lain emang bahasa Indonesia. Nah, kita ada yang baru, namanya International Finance. Nah, International Finance juga dia full in English, tapi dia tesnya tetap di awalnya itu bahasa Indonesia. Kayak gitu, dia hanya pembelajarannya menggunakan full English, dan memang beda sih, kurikulumnya juga beda, yang International Finance dan Finance and Banking yang bahasa Indonesia biasa. Kayak gitu. Baik, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Untuk program study abroad, apakah ada dan berapa lama ya kira-kira jangka waktu? Oke, nah tadi saya sudah jelaskan juga di presentasi saya, kita ada study abroad. Nah, study abroad ini tidak double degree, jadi hanya sekedar kalian kuliah di universitas di negara tertentu yang memang menjadi tempat yang kalian inginkan. Kemudian kalian hanya belajar 1 semester atau 6 bulan di sana. Kayak gitu. Jadi 6 bulan di sana belajar perkuliahan 1 semester, dan kalian bayar uang semesternya pada saat itu tidak ke Prasmul, tapi bayarnya ke universitas tujuan kalian. Kayak gitu. Nanti semester, misalnya kalian berangkat semester 6, kayak gitu. Kalian melakukan semester 6 di sana, semester 7 balik lagi ke Indonesia dan belajar di Prasetya Mulia lagi. Gitu. Untuk biayanya, itu biaya sendiri. Jadi biayanya nanti kalian yang tadi saya bilang di awal bahwa kalian harus bayar uang kuliah semester 6 itu ke universitas yang dituju. Kalian nggak perlu bayar ke ke Prasmul maksud saya, pada saat semester kalian di sana, kayak gitu. Jadi kalian hanya tinggal bayar uang semester di selanjutnya di Prasmul, gitu. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, masih ada beberapa pertanyaan. Yap. Apakah yang lulusan finance dan banking setelah lulus bisa langsung mendapat pekerjaan? Jika iya, di bagian mana ya Pak pekerjaannya? Contohnya staff atau manajer seperti itu. Oke, wah ini tadi yang saya bilang di awal bahwa di Prasmul kita memang tidak menjanjikan bahwa anak-anak akan langsung mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Kita tidak pernah menjanjikan anak-anak akan langsung mendapatkan pekerjaan. Tapi kita memberikan wadah di mana di setiap semester ke-7, di setiap angkatannya, itu ada yang namanya talent fair gitu. Talent fair ini talent fair ini adalah acara di mana kita panggil nih perusahaan-perusahaan kayak Unilever, Sampurna, BCA, Wings kayak gitu untuk datang ke Prasetya Mulia, dan itu langsung HRD manajernya biasanya yang datang atau director dari perusahaan tersebut, karena mahasiswa itu nggak perlu ngelamar, tapi mereka hanya tinggal mengumpulkan CV mereka ke bagian Career Development Center kita. Nanti kita yang memberikan kayak bandelan dalam kayak semacam apa namanya, semua CV anak-anak mahasiswa nanti diberikan kepada perusahaan-perusahaan. Nanti perusahaan yang panggil kayak gitu. Saya pengen interview ini, biasanya kayak gitu. Nah, makanya di Prasmul itu harus aktif, baik itu secara akademik ataupun non-akademik, supaya nanti CV kalian juga bagus.
Kemudian posisinya sebagai apa sih kalau finance and banking? Banyak banget. Bahkan ada yang namanya Clarin Pranata, anak Prasmul jurusan finance and banking, dia langsung keterima di BCG atau Boston Consulting Group sebagai associate bisnis di sana. Dan itu di BCG adalah Boston Consulting Group ini adalah salah satu consulting finance terbesar di dunia, kayak gitu. Dan dia langsung masuk di semester ke-7 itu, dan itu benar-benar fantastis, karena dia bisa masuk tanpa harus lulus dulu, kayak gitu. Gajinya udah luar biasa. Dan posisinya itu banyak. Jadi ada yang bisa langsung jadi manajer, ada yang jadi asisten manajer, kayak gitu. Tergantung baik lagi diri kalian sendiri. Yang pasti Prasmul sudah melengkapi kalian dengan berbagai macam metode pembelajaran supaya meningkatkan skill kalian, gitu. Baik, luar biasa sekali, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk yang scholar, Pak, apakah termasuk pembebasan uang gedung atau tidak? Ya, jadi tadi kan ada peringkat-peringkatnya kan. Ada peringkat 1 gratis 4 tahun, peringkat 2 gratis 3 tahun, peringkat dan seterusnya. Yang terakhir yang paling kecil itu peringkat 6, dapat potongan 50% uang pangkal atau uang gedung. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat peringkat 1 nih, gratis 4 tahun kan. Nah, gratis 4 tahun itu berarti mulai dari uang gedung sampai lulus gratis gitu. Begitupun dengan yang peringkat keempat. Peringkat keempat kan gratis 1 tahun nih. Berarti gratis 1 tahun pertama itu termasuk uang pangkal atau uang gedung sampai semester kedua. Kayak gitu. Itu gratisnya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Lalu ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk Boleh. S1 event itu yang dipelajari apa ya, Pak? Dan juga nanti gelarnya setelah lulus itu dapatnya gelar apa? Seperti itu. Oke. Untuk S1 event, belajarnya nanti dia akan belajar tentang manajemen event. Nah, ini adalah satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia dan hanya di Prasetya Mulia. Itu namanya S1 event. Oke, S1 event ini akan belajar manajemen event, bagaimana kalian membuat atau merancang suatu event. Eventnya bermacam-macam. Ada sport event, ada cultural event, ada music event, dan lain sebagainya. Bahkan ke MICE. MICE juga termasuk. MICE itu singkatan dari Meeting, Incentive, Conference, Exhibition. Nah, nanti di sini kalian akan belajar dari apa sih yang perlu dipersiapkan, mulai dari proposalnya mungkin, kemudian venue-nya mungkin, kemudian ketersediaan macam-macam pada saat kalian melakukan event tersebut. Kayak gitu. Kemudian persiapan pada hari H atau pada saat event, dan laporan event. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir itu kalian akan pelajari untuk S1 event. Nanti kalian akan bekerja di mana? Bekerja itu bisa di mana aja, sama. Karena sekarang banyak banget perusahaan yang sudah mengadakan MICE, kayak gitu. Jadi kayak ada perusahaan yang kayak memberikan insentif nih buat karyawannya, kayak bisa pergi ke luar negeri, kayak gitu kan. Dan itu kan harus disusun gitu kan, harus disusun rangkaian acaranya segala macam. Itu biasa anak event juga bisa, kayak gitu. Dan atau misalnya kalian punya atau ingin membuat event organizer sendiri, kayak gitu. Kayak misalnya jadi kalian akan memanggilkan artis luar negeri nih, gitu kan. Kalian punya IO sendiri, kayak gitu. Itu juga bisa, namanya eventpreneur. Kalau di Prasetya Mulia sebutnya eventpreneur, kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa minta tolong untuk dijelaskan lebih lanjut mengenai jurusan Food Entrepreneurship, apa saja yang dipelajari ya, Pak, kira-kira? Oke, untuk FBT atau Food Business Technology, di sini pembelajarannya banyak juga. Jadi semester 1 biasa kalian akan belajar tentang food processing. Jadi bagaimana kalian mengolah suatu makanan, yang mana makanan ini mungkin kita tahu bahwa pembuatan roti ini dari tepung terigu gitu misalnya. Nah, tapi ternyata ada ada bahan lain yang sebagai pengganti terigu yang lebih bisa dibilang lebih sehat, bisa dibilang seperti itu. Jadi itu bisa dicari sendiri, misalnya melakukan riset dan lain sebagainya supaya produk yang kalian atau makanan yang kalian ini bisa dibilang sehat lah gitu. Jadi itu yang kalian lakukan, yaitu food processing. Kemudian ada food packaging. Jadi setelah kalian menciptakan makanan tersebut, kalian juga harus tahu bagaimana packaging itu dilakukan, kayak gitu, supaya mungkin makanan yang kalian buat ini tahan lama misalnya, atau bisa menyebabkan supaya rasanya tidak hilang misalnya, dan lain sebagainya. Seperti itu untuk packagingnya. Kemudian
sertifikasi makanan kayak gitu, karena dalam bidang food itu sangat penting yang namanya sertifikasi di lembaga tertentu, kayak misalnya halal sertifikat, kemudian BPOM, kemudian ISO, itu juga kalian akan pelajari apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan sertifikat tersebut kayak gitu. Kemudian tidak hanya itu, nah ini yang membedakan food tech Prasmul dengan food tech lain, karena Prasmul disisipkan ilmu bisnisnya kayak gitu. Jadi ketika kalian sudah selesai tadi membuat suatu produk dan lain sebagainya, kita berikan ilmu bisnisnya supaya apa? Supaya kalian bisa tahu mau dijual kemana nih makanan saya. Karena ada makanan-makanan tertentu yang memiliki target tertentu kayak gitu. Kayak misalnya kalian membuat cookies nih. Cookies ini ternyata bagus buat orang yang diabetes misalnya. Berarti kan ada target marketnya tuh, ya kan? Yang punya diabetes atau orang tua misalnya dan lain sebagainya. Itulah yang kita ajarkan supaya kalian bisa melihat target market. Kayak gitu. Itu di Food Business Technology. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Mohon dibantu dijelaskan mengenai kriteria, syarat-syarat, atau kategori pemeringkatan agar mendapatkan yang sekolah. Kira-kira apa saja ya, Pak? Oke, kategori secara detail saya tidak bisa menjelaskan karena itu memang dari admission kita, kayak gitu. Nah, yang pasti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa kalau misalnya kalian memilih jalur tesnya kan tadi ada matematika, bahasa Inggris, dan psikotes. Itu nilainya harus di atas rata-rata, kayak gitu. Atau bisa dibilang kita punya nilai tertentu untuk memang kita undang buat beasiswa. Tapi kita tidak bisa menyebutkan berapa nilai yang memang kita undang untuk mendapatkan beasiswa. Kayak gitu. Yang pasti kalian harus berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh kalau misalnya kalian ingin mendapatkan beasiswa. Jawab semua pertanyaan dengan benar kalau bisa, kemudian nanti setelah itu kalian akan mendapatkan undangan interview, kayak gitu. Nah, nanti di undangan interview itu masih ada lagi tesnya, yaitu FGD atau Forum Group Discussion, kemudian presentasi, bikin esai, sama interview. Itu juga harus dilalui dengan sungguh-sungguh kalau misalnya kalian ingin mendapatkan beasiswa. Kemudian, kalau misalnya kalian ambil jalur non-tes atau jalur prestasi melalui raport, itu raport kalian minimal harus 85 per mata pelajarannya. Bukan rata-rata ya, tapi per mata pelajaran. 85 dari kelas 10 sampai dengan kelas 11 semester 2. Seperti itu. Jadi, secara kriteria, saya tidak bisa menyebutkan, tapi itulah caranya. Kayak gitu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Sangat luar biasa dan itu diharapkan dapat memuaskan rasa ingin tahu dari teman-teman. Iya, betul. Nah, setelah ini kami akan mengadakan certification survey terlebih dahulu untuk para peserta dan certification survey-nya itu akan segera muncul. Nah, bisa segera diisi teman-teman, hanya dalam waktu 1 menit. Silahkan diisi dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Oke, bisa mulai mengisi. Oh ya, dan juga setelah ini nanti ada sebuah link yang akan dibagikan oleh Pak Erpin, nanti bisa dibantu juga diisi dan mohon Pak Erpin juga menjelaskan, dibantu untuk supaya teman-teman tahu tujuan dari linknya untuk apa. Ya. Terima kasih Pak. Ya, masih kurang kira-kira 10 orang yang belum mengisi, bisa langsung diisi. Masih ada 20 detik kira-kira sisa waktu. Oke, 10 detik lagi. Ya, teman-teman, ayo semangat. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi dalam certification survey. Dan silakan Pak Erpin untuk lanjutkan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan men-share melalui chat ya Pak ya. Jadi ini adalah presentasi kami. Jadi ini hanya sekedar untuk membuktikan bahwa saya telah melakukan presentasi di sekolah kalian. Dan sebagai laporan saya untuk kepada Universitas Prasetya Mulia bahwa saya telah melakukan presentasi di sekolah kalian. Jadi tolong diisi aja, dibantu untuk diisi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain nih Pak, dari Joko Pamungkas. Boleh saya jawab? Oh, iya silakan Pak. Tidak apa-apa. Oke, ini minimal 85 berlaku untuk yang free 4 tahun dan fresh 1 tahun. Ya, betul. Jadi semua itu akan kami tingkatkan lagi berdasarkan dari hasil tes beasiswanya. Jadi kalau misalnya melalui raport kan kita udah melihat nih nilainya.
Dan itu tetap kita akan ada tes beasiswanya lagi yang tadi saya sebutkan, ada 4 tes lagi gitu. Jadi tergantung dari hasil 4 tes tadi, dari tes beasiswanya gitu. Mohon maaf Pak, tadi ada pertanyaan tertinggal ternyata. Saya Ya, nggak apa-apa. Oh iya teman-teman, bisa langsung diisi ya linknya supaya juga membantu Bapaknya tentunya. Ya. Jangan lupa diisi. Dan juga Pak, mungkin untuk yang tidak bertanya-tanya lebih lanjut bisa ditinggalkan kontak yang bisa dihubungi Pak. Betul. Iya. Bentar. Mungkin nomor WA atau link tertentu bisa digunakan, website mungkin Pak. Ya, ini ada nomor saya yang saya pegang melalui WhatsApp, jadi teman-teman bisa menghubungi sini aja. Atau mungkin teman-teman mau langsung ke website kita, bisa langsung ke sini, atau di Instagram kita di @prasmul. Gitu. Jadi ini teman-teman bisa kontak ke sini kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, baik itu tentang tes ataupun tentang non-tes. Oh ya, saya juga ingin beritahukan bahwa kita sudah mulai yang non-tes untuk gelombang kedua. Kita gelombang tes yang kedua ini dimulai sejak tanggal 15 September kemarin sampai dengan tanggal, bentar, saya lupa. Jadi kalau teman-teman ingin kita boleh share screen lagi Pak? Silakan Pak. Ya, ini dia. Jadi teman-teman bisa sudah melakukan pendaftaran untuk jalur prestasi untuk anak kelas 12 ya ini ya. Jadi kita mulai pendaftaran jalur non-tes atau JAPRES dari tanggal 15 September sampai dengan 29 September. Pengumuman hasil pendaftaran melalui jalur rapot yaitu tanggal 2 Oktober. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau ikutan jalur tes, itu ada pada tanggal 22 September nanti pembukaannya sampai dengan 12 Oktober. Tesnya dilakukan secara online di rumah masing-masing, yaitu hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Untuk pendaftarannya, kalian langsung ke website kita di www.prastiamul.co.id, kemudian cari admission schedule, kayak gitu. Oke? Dan kalau misalnya teman-teman mau ikutan online trial class, nah kita punya, kalau misalnya pengen tahu belajar di bisnis tuh kayak gimana sih, atau belajar di finance and banking kayak gimana sih, ini ada jadwalnya, teman-teman bisa foto, atau kalian teman bisa screenshot, kemudian teman-teman bisa langsung daftar untuk online trial class kita, langsung ke prasmul.link/online class. Oke? Ini online kelasnya di sore hari, yaitu di jam 15.30 sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Oke, buat teman-teman boleh banget daftar. Ini boleh kelas 10, boleh sampai dengan kelas 12. Jadi, kalau saya pengen tahu kuliahnya seperti apa di Prastia Mulia, teman-teman bisa ikutin acara ini. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasan lebih lanjutnya. Nah, setelah ini kita akan langsung ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan souvenir, Pak. Jadi kami ada sedikit kenang-kenangan. Boleh. Sudah bersedia. Nah, kami dari Yayasan Loyola mengucapkan terima kasih banyak, Pak, kepada Bapak Erwin, selaku School Partnership Supervisor dari Universitas Prasetya Mulia yang telah berkenan mengisi sesi Ability Week 2020 ini. Nah, terima kasih untuk juga souvenir ini akan dikirimkan ke institusi yang terkait, Pak. Baik. Ya, sama-sama, Pak. Nah, setelah ini teman-teman bisa on cam yuk terlebih dahulu karena kita perlu foto nih bareng sama Pak Erwin tentunya. Nah, untuk dokumentasi dan juga untuk kenang-kenangan dong, bukti bahwa oh ini benar-benar nih pada ikut sesi ini semua. Yuk kita mulai on cam. Nanti akan aku beri aba-aba untuk pengambilan fotonya. Oke? Ya, teman-teman, siap-siap 1 2 3. Oke, 2 kali lagi ya teman-teman. Oh ya teman, masih banyak yang belum on cam ternyata. Ayo, yang masih belum on cam, biar kelihatan semua nih. Oke, yuk kita foto lagi ya teman-teman. 1 2 3. Oke, sekali lagi terakhir gaya bebas. 1 2 3.
Oke, terima kasih banyak Pak Ervin, terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi pada sesi kali ini. Semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi pemilihan studi lanjutan, dan juga jika ada satu patah atau dua kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di Meeting Week 2020 berikutnya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman, baik panitia ataupun teman-teman dari SMA Loyola Semarang. Selamat pagi. Terima kasih Pak, selamat pagi.